Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga hari ini mau beropini ya tentang donor plasma konvalesen yang terbukti memiliki kekuatan yang pas untuk membantu teman-teman yang sedang mengalami gejala berat, apalagi yang memiliki komorbid yang cukup berat, penyakit-penyakit yang cukup berat seperti diabetes, penyakit jantung, koroner, hipertensi dan segala macam yang berbau komorbid ya. Aku nggak tahu kenapa pemerintah itu tidak bekerja sama dengan media untuk melakukan aksi yang besar-besaran, melakukan promosi terhadap donor plasma konvalesen. Aku yakin pemerintah itu memiliki database nama-nama siapa yang sudah selesai atau sembuh dari penyakit COVID-19. Mereka itu sebenarnya bisa diiming-imingi atau dijanjikan ketika kamu mendonorkan plasma konvalesen dan berhasil, satu kali donor itu mendapatkan uang 1 juta rupiah. Kemudian plasma konvalesen itu diserahkan kepada PMI daerah seperti kota Surabaya, daerah-daerah yang lainnya, Bandung, Surabaya, Bandung, kemudian Semarang dan kota-kota besar lainnya yang memiliki potensi memiliki masyarakat yang terkena COVID dan memiliki gejala yang berat. Mereka bisa ditangani dengan mendonorkan plasma konvalesen. Aku juga merasakan hal yang tidak nyaman ya. Kenapa? Tidak nyamannya adalah pemerintah itu sangat sudah melakukan kegiatannya dengan cara masif melalui kementeriannya untuk melakukan donor plasma. Namun menurut aku pribadi itu tidak begitu besar daya impactnya. Karena apa? Dia tidak bekerja sama dengan media. Coba saja dia itu bekerja sama dengan media, duduk bersama untuk tujuannya membesarkan di masa pandemi ini, membesarkan adanya donor plasma konvalesen. Aku sangat yakin seluruh rakyat Indonesia kalau diiming-iming 1 juta rupiah ketika satu kali donor plasma bagi penyintas COVID-19, aku yakin banyak sekali yang akan donor. Tinggal pemerintah menyiapkan alat-alat untuk mendukung donor plasma konvalesen tersebut. Kemudian aku juga sangat menyayangkan kenapa pemerintah itu terkesan lambat dalam memberitakan tentang plasma konvalesen. Padahal sudah dinyatakan oleh beberapa dokter, beberapa ahli bahwa plasma konvalesen ini adalah sebuah terapi yang begitu baik. Jadi ketika plasma konvalesen itu disampaikan donor plasma konvalesen itu kepada penderita COVID yang bergejala berat, yang sesak nafas, yang hampir meninggal, plasma konvalesen tersebut yang sesuai dengan golongan darah itu akan langsung bereaksi di dalam tubuh, kemudian membantu imun yang ada di dalam tubuh untuk menyerang virus COVID tersebut, sehingga ujung-ujungnya adalah pasien tersebut akan membaik gejalanya. Mungkin dari gejala berat, mungkin nanti 2 hari atau 3 hari masuk ke kategori gejala sedang. Nanti beberapa hari kemudian masuk ke gejala ringan lalu sembuh. Aku sangat meyakini bahwa donor plasma konvalesen itu sangat terbukti ampuh. Bahkan aku pernah melihat pernyataan dari Mardigu Wowik. Mardigu Wowik itu adalah seorang pengusaha dan dia juga YouTuber yang memiliki new mind, pemikiran yang baru ya terhadap plasma konvalesen. Beliau juga penyintas COVID. Kemudian beliau didonorkan plasma konvalesen oleh temannya atau yang membantu PMI pada waktu itu atau rumah sakit terdekat. Dalam beberapa waktu dia sudah sembuh. Nah, ini hebatnya plasma konvalesen. Dan itu opiniku pertama ya. Kenapa sih pemerintah itu tidak membesarkan, memviralkan yang penting-penting, yaitu preventive action seperti plasma konvalesen. Menurut aku pribadi, pemerintah itu bisa mengeluarkan bagi yang
mendonorkan plasma konvalesennya diberi 1 juta, apalagi sampai 3 kali 13 kali, pasti dapat 13 juta dong. Jadi sesuai dengan perjanjian pemerintah, dengan syarat tidak dikorupsi. Karena kalau sudah dikorupsi, wah ini beda urusan. Oke, itu poin pertama aku beropini tentang pentingnya plasma konvalesen yang harus diviralkan oleh pemerintah dan media di Republik Indonesia. Kemudian poin yang kedua yang mau aku sampaikan adalah tentang tapi ini poinnya sudah terlanjur ya. Kita berbicara kalau kita flashback di bulan Desember 2020. Seandainya pemerintah pada waktu itu tidak membolehkan warga asing, orang-orang yang dari luar negeri kembali ke Indonesia dengan metode karantina wilayah. Jadi Pulau Jawa itu di karantina wilayah, mereka boleh melakukan praktek ekonomi, tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk keluar Pulau Jawa, dan orang luar Pulau Jawa tidak boleh masuk ke Pulau Jawa. Begitu juga orang-orang luar negeri yang mau masuk ke wilayah Indonesia itu tidak diperbolehkan. Namun orang-orang dari Pulau Kalimantan boleh ke Sulawesi, orang-orang Pulau Sulawesi boleh ke Papua, orang-orang Pulau Sumatera boleh ke Kalimantan, tapi tidak boleh masuk ke Pulau Jawa. Itu namanya karantina wilayah. Menurut aku ketika itu diucapkan oleh pemerintah, aku yakin, aku sangat yakin pandemi COVID ini bisa ditangani dengan baik, dan sepertinya kita tidak mungkin untuk beli vaksin. Karena apa? Ini medianya sudah terlalu mainstream supaya seluruh dunia untuk melakukan vaksin. Padahal kita memiliki kemampuan untuk memproduksi vaksin versi kita sendiri, yaitu vaksin Nusantara. Kenapa aku pro dengan vaksin Nusantara? Karena ini sudah disetujui juga oleh Prof. Nidom. Aku setuju sekali dengan Prof. Nidom. Karena Prof. Nidom ini begitu ahli di bidang virolog beliau. Makanya beliau menyampaikan bahwa tidak semua virus itu cocok dengan vaksin, karena ada beberapa kandungan vaksin yang harus diwaspadai, karena ada kemungkinan menjadi pemicu virus tersebut bermutasi menjadi ganas. Nah, makanya jangan sampai sembarangan memilih vaksin. Tapi masalahnya masyarakat kita kan tidak tahu betul jenis vaksin mana yang paling aman, efikasi mana yang paling bagus untuk tubuh kita begitu. Tapi dunia sudah kacau, teman-teman. Jadi makanya aku bicara flashback ke belakang pada Desember 2020. Seandainya pemerintah pada waktu itu melakukan karantina wilayah dan melakukan preventive action yang sangat bagus, yaitu ketika sudah memberikan kebijakan karantina wilayah yang aku sebutkan di awal tadi itu, sembari juga para virolog itu menciptakan terapi vaksin yang tepat untuk warga Indonesia. Jadi jangan sampai keduluan vaksin luar itu masuk, karena tidak semua virus yang terpapar kepada masyarakat Indonesia itu cocok diberikan vaksin dari luar negeri. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi wilayah geografi kita, dengan kondisi orang-orang yang ada di dalam Republik Indonesia tersebut. Nah, itu poin yang mau aku sampaikan. Jadi yang pertama tadi adalah poin tentang pentingnya plasma konvalesen, dan yang kedua adalah karantina wilayah. Itu sangat penting. Makanya aku flashback di tahun Desember 2020. Ini kita sebagai anak muda, tujuannya menyampaikan seperti ini adalah kita ingin nge-save ya, menyimpan opini-opini dari aku tentunya, supaya aku bisa belajar opini aku ini apakah lebih bagus, cara penyampaianku ini juga bagus, dan aku menginginkan para pemuda yang bagian dari Republik Indonesia, bagian dari yang memiliki agama Islam, yang memeluk agama Islam itu harus melawan kezaliman dan harus berucap yang sangat lantang
ketika kamu merasa ini yakin benar karena dasar yang kamu yakini itu adalah benar. Makanya aku mau menyampaikan, ayo kita mari bersuara lantang, kita beropini lewat media sosial. Ketika kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, kita harus menyampaikan apa yang kita yakini benar, apa dasarnya, kita juga sampaikan. Dan sampaikan juga apa manfaatnya ketika kita menyampaikan ini begitu. Karena boleh jadi apa yang kita sampaikan itu adalah benar, dipraktekkan oleh orang itu sungguh bermanfaat dampaknya. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.